Saatnya berpetualangan, datang ke taman pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa dari Prodi Manajemen tingkat 1 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi penting terkait neraca lajur. Neraca lajur sendiri adalah alat bantu dalam akuntansi yang digunakan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur biasanya terdapat tabel-tabel tertentu yang membantu meringkas, menganalisis, dan memindahkan saldo akun dari neraca saldo ke laporan keuangan. Dalam neraca lajur tersebut terdapat neraca saldo, AJP atau ayat jurnal penyesuaian, NS disesuaikan atau neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Dalam neraca saldo tersebut berisikan neraca saldo yang berasal dari buku besar. Di samping saya sudah ada contoh yang akan saya jelaskan, yaitu dari perusahaan Abadi Jaya Semarang yang pada periode 31 Desember 2016. Nah, di sini terdapat neraca saldonya, yaitu kas seharga 210.500.000, piutang usaha 18 juta, perlengkapan kantor 1.400.000, sewa dibayar di muka 3 juta, peralatan kantor 40 juta, utang usaha di mana ada di kredit 25.700.000, dan modal Tuan Akila seharga 240 juta, flight Tuan Akila yaitu 8 juta, pendapatan jasa 34.900.000, beban gaji 16 juta, beban perjalanan 1.400.000, beban iklan 800, beban telepon 600, dan beban listrik dan air 900. Jumlahnya yaitu 300.600.000. Di sini di neraca saldo sendiri itu harus balance ya, yang dinamakan berarti dalam neraca saldo harus sama jumlahnya. Setelah neraca saldo, kita akan mencari yang namanya AJP atau bisa disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Dalam ayat jurnal penyesuaian yaitu terdapat akun-akun tambahan seperti beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini sudah ada masuk ke dalam debit yaitu 600.000, dan di sini sudah terdapat perlengkapan kantornya sendiri yaitu di kredit 600.000. Setelah itu adanya beban sewa 250.000, dan di sini sudah terdapat sewa dibayar di muka yang dimana dimasuk ke dalam kredit yaitu 290.000. Setelah itu ada beban penyusutan peralatan, di mana di sini masuk ke dalam debit 500.000, dan di sininya sendiri masuk ke dalam AKM atau bisa disebut akumulasi penyusutan peralatan yaitu 500.000 dalam kredit, di mana di setiap ada penyusutan selalu ada yang namanya akumulasi penyusutan. Kalau lihat akumulasi penyusutan yaitu 500.000 di kredit. Setelah itu akun terakhir yaitu utang gaji. Utang gaji masuk ke kredit 1 juta, yang
sejuta, dan di sini adanya beban gaji yaitu sejuta. Nah, dalam ayat jurnal penyesuaian, jumlahnya juga harus balance, yang berarti harus sama dan tidak boleh berbeda. Setelah JP akan dilanjutkan dengan meneruskan yang namanya NS disesuaikan atau neraca saldo disesuaikan. Dalam neraca saldo disesuaikan, semua akun dimasukkan ke dalam neraca saldo, dan jika terdapat debit ketemu debit berarti dijumlah, dan debit ketemu kredit berarti dikurang. Di sini 210.500.000 tidak ada lawannya, berarti ditulis kembali 210.500.000. 8 piutang usaha sendiri di sini di debit ada 18 juta, dan di debitnya dan di AJP terdapat 1 juta yang dimana dijumlahkan menjadi 19 juta. Perlengkapan kantor sendiri di sini di debit, di neraca saldonya ada 1.400.000 dan di AJP-nya ada 600 dan berada di kredit. Di mana hal tersebut debit ketemu kredit berarti harus dikurangkan. Tetapi melihat dulu di mana yang paling besar. Ketika di debit paling besar berarti hasilnya akan berada di debit yang berarti 800.000. Dan sewa dibayar di muka, di debitnya 3 juta, untuk di kreditnya 250 menjadi 2.750.000. Untuk peralatan kantor sendiri ada 40 juta di debit, dan di sininya tidak ada, berarti tinggal dipindahkan ke NS disesuaikan 40 juta. Dan untuk selanjutnya disesuaikan seperti yang di atas, jika ada debit ketemu debit ditambah, dan jika debit ketemu kredit berarti dikurang. Untuk hasilnya, untuk jumlahnya tetap harus balance. Setelah neraca saldo disesuaikan, kita lanjut ke akun yang dimana laba rugi. Dalam laba rugi yang dimasukkan ke dalam laba rugi yaitu pendapatan dan beban-bebannya saja, di mana pendapatan dikurang oleh beban. Pendapatan jasa di sini terdapat 35.900.000 dan yang dimasukkan ke dalam laba rugi yaitu dari NS disesuaikan. Setelah itu beban gaji 17 juta, beban gaji berada di debit 17 juta, dan beban perjalanan 1.400.000, beban iklan 800, beban telepon 600, beban listrik dan air 900. Setelah itu beban perlengkapan 600, beban sewa 250, dan beban penyusutan peralatan 500. Jumlah dalam laba rugi tidak harus sama, karena di sini yang kita cari keuntungan atau labanya atau ruginya. Dan kita ketahui di debitnya ada 22.050.000 dan di kreditnya 35.900.000, di mana kita ingat kembali ke awal laba rugi itu rumusnya yaitu pendapatan dikurang oleh beban-beban. Berarti 25 dikurangi 35.900.000
dikurangi 25.050.000 rupiah, yaitu hasilnya 13.850.000. Kita jumlahkan kembali 22.050.000 rupiah dijumlah dengan 13.850 dan hasilnya yaitu 35.900. Setelah itu kita lanjut ke neraca saldo, yaitu neraca penentuan akhir. Dalam neraca akhir ini semua akun dimasukkan kecuali yang ada di laba rugi, yaitu pendapatan dan beban-bebannya. Dan kita ketahui, kita ambil dari NS disesuaikan dimasukkan ke dalam neraca sendiri. Masukkan ke dalam neraca akhir, di mana kas 210.500.000 dimasukkan kembali ke dalam neraca, piutang usaha 19 juta dan dimasukkan kembali ke neraca 19 juta. Perlengkapan kantor 800, sewa dibayar di muka 2.450.000, peralatan kantor 40 juta, dan utang usaha 25.700.000, modal Tuan Akila 240 juta, dan pride Tuan Akila 8 juta. Kita jumlahkan kembali, di mana neraca saldo tersebut dijumlahkan semuanya dan hasilnya yaitu 281.050.000 rupiah. Dan kreditnya yaitu dijumlahkan kembali, hasilnya yaitu 267.200.000 rupiah, di mana 281.050.000 rupiah ini dikurangkan dengan 267.200.000 dan hasilnya yaitu 13.850.000. Kemudian 267.200.000 ini dijumlahkan kembali dengan 13.850.000 dan hasil akhir adalah 281.050.000. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi neraca lajur tersebut adalah bahwasannya neraca lajur ini membantu menyederhanakan proses penyusunan laporan keuangan dengan menyediakan gambaran lebih utuh tentang saldo akun, yaitu diantaranya alat penyusutan laporan keuangan. Neraca lajur menjadi penghubung antara buku besar dan laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Setelah itu verifikasi kesalahan. Dengan memeriksa keseimbangan di setiap kolom, neraca lajur membantu mendeteksi kesalahan pencatatan sebelum laporan keuangan disusun. Setelah itu, rekapitulasi informasi. Semua informasi akuntansi termasuk saldo awal, penyesuaian, dan saldo setelah penyesuaian dirangkum dalam satu tabel sehingga lebih mudah dianalisis. Setelah itu, dasar pengambilan keputusan. Neraca lajur membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sebelum laporan resmi diterbitkan.
Jadi, neraca lajur adalah alat yang sangat bermanfaat untuk memastikan akuransi dan efisiensi dalam proses akuntansi. Sekian pemaparan materi mengenai neraca lajur yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.